nggak datang. Iya benar Tuan. Mendingan Tuan teh nggak usah berangkat. Di rumah aja Tuan pingsan. Gara-gara nggak enak sama Den Boy. Apalagi nanti di sana. Udah ya, kalau lihat pemakaman mah. Aduh, takut kenapa-napa lagi Tuan. Ya, makasih Surti. Iya. Aduh, menikasian pisan si Tuan tehnya. Mana ini teh udah jam 8. Aduh, Tuan teh masa iya kalau nggak dibangunin nanti marah. Kan mau ikutan makamin si Den Boy. Aduh, kumaha tuh nya bangunin wae gitu ku Surti. Bangunin wae lah, ntar marah. Aduh, Surti bangunin wae tuh ah. Tuan. Tuan. Aduh, si Tuan teh bangun-bangun atuh kumaha tuh nya. Tuan. Teh bangun. Tuan. Alhamdulillah. Tuhan teh udah bangun. Tuhan teh kenapa? Tuhan teh sakit gitu? Saya kepikiran soal Boy. Jadi jantung saya agak kumat dikit. Aduh, Tuhan. Atuh stres mah ulah dipakai lama-lama, Tuhan. Nggak usah dipikirin maksudnya teh gitu. Surti, Ya. coba kamu bayangkan. Mana mungkin saya tidak merasa bersalah, Surti. Boy meninggal karena sebuah kecelakaan. Kecelakaan naik motor lagi. Sementara dia seorang yang jago naik motor. Dia juara ketika balapan. Tapi dia meninggal di jalan yang sepi dan tidak sedang ngebut. Ini pasti karena galau. Dia galau karena dia putus sama Reva dan aku penyebabnya, Surti. Aku yang menyebabkannya. Ya Tuhan, Surti juga ngerti. Tapi kan jodoh maut itu bukannya di tangan Allah, Tuhan. Tuhan juga nggak bisa nyalahin diri Tuhan sendiri. Ya, Surti. Saya tahu itu. Tapi saya yakin kalau Boy meninggal karena dia galau. Dengan keahlian dia tidak mungkin dia membuat sebuah kesalahan. Kecuali kalau dalam kondisi yang galau dan pikirannya terganggu. Dan saya menyebabkan semua itu. Saya tetap merasa bersalah, Surti. Dan hal yang paling menyakitkan lagi, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya Reva. Reva pasti sangat terpukul karena dia kehilangan orang yang sangat dicintainya. Dan itu tidak ada obatnya. Dia harus kehilangan Boy. Dia pernah kehilangan orang yang dicintainya, ibunya, dan sekarang dia harus kehilangan orang yang dicintainya juga, Boy. Kematian yang pertama, saya selalu merasa itu kesalahan saya, sehingga mamanya meninggal, dan yang kedua juga, saya merasa itu kesalahan saya, sehingga dia kehilangan Boy, orang yang dicintai. Iya Tuhan. Surti juga kan tahu si Neng itu emang mencintai si Den Boy. Sangat mencintai si Den Boy. Tapi kan Tuhan juga tahu semua manusia yang hidup di dunia ini kan pasti ada yang ditinggalkan, meninggal, datang dan pergi, Tuhan. Ya termasuk si Den Boy. Tapi kan semua itu orang yang maksud Surti orang yang ditinggalinnya itu harus mengerti, sabar, ikhlas, tawakal dan beriman, Tuhan. Semua itu kan milik Allah, Tuhan. Kembalinya juga pada Allah. Gitu maksud Surti teh, Tuhan. Bener teh? Udah Tuhan gak usah sedih lagi dan gak usah menyalahkan diri Tuhan ya. Surti permisi ya Tuhan ya. Surti. Iya. Makasih nasihatnya. Iya Tuhan ya. Ya udah Surti teh permisi. Ya siapa tahu Surti cuman bangunin Tuhan teh
mau ikut ke pemakaman Den Boy Tuan teh gitu. Surti cuma mau ingetin aja ya. Permisi Tuan, permisi. Gak mungkin. Baru semalam dia nitipin Reva dan anak jalanan ke gue. Jadi ini maksudnya. Tapi Reva benar. Gue gak mungkin untuk ngerusak pemakamannya Boy hari ini. Keluarganya Boy pasti gak akan suka sama gue kalau mereka semua ngelihat muka gue ada di sana. Tapi gue juga gak bisa mungkirin semalam pertemuan gue sama Boy ngebuat gue ngerasa sesuatu hal yang berbeda sama dia. Gak boleh. Gue harus tetap jenguk Boy. Gue harus beri penghormatan terakhir untuk Boy. Tapi gimana caranya? Gue harus diam-diam nyelinap ke sana supaya semua orang gak ada yang tahu kalau misalkan gue ke pemakaman Boy. Ya, gue harus ke sana. Alhamdulillah. Reva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pi. Papi lagi ngapain? Udah sarapan belum? Udah sayang. Papi udah sarapan dan sekarang bentar lagi juga mau pergi ke sana. Pi, boleh nggak ya kalau Reva minta sesuatu sama Papi? Papi bisa nggak tolong jangan datang ke pemakamannya Boy. Ini demi kebaikan Papi juga. Dan Reva cuma takut nggak enak aja sama Macan. Papi kan udah lihat sendiri kemarin Macan gimana sama Papi. Dan pasti kasihan Boy juga kalau pada ribut-ribut. Ya. Papi mengerti. Sebenarnya Papi ingin sekali melepas kepergian Boy untuk yang terakhir kali. Tapi Papi juga tahu bagaimana sikap mamanya Boy, Bu Marisa kemarin. Dia marah sekali waktu itu. Sampai dia mengusir Papi. Pi, aku mohon sama Papi. Reva minta maaf banget, tapi tolong kali ini aja, Pi. Ya sayang. Ya. Papi cukup doain aja. Doa Papi berarti. Yaudah kalau gitu. Assalamualaikum, Pi. Waalaikumsalam. Halo, Tuan teh nggak jadi mau berangkat teh? Oh enggak. Ya tadi Reva bilang kalau sebaiknya saya nggak datang. Iya benar Tuan. Mendingan Tuan teh nggak usah berangkat. Di rumah aja Tuan pingsan. Gara-gara nggak enak sama Den Boy. Apalagi nanti di sana. Udah ya, kalau lihat pemakaman mah. Aduh, takut kenapa-napa lagi Tuan. Ya, makasih Surti. Iya. Halo, kasihan pisan si Tuan tehnya. Joy, gue mau minta maaf sama lo. Gue sebenarnya pengen banget ikut ke pemakaman, cuman gue ada rombongan ekspedisi dari Papua. Rombongan jadi mesti hadir di kantor. Tenanaonnya, tenaon? Iya nggak apa-apa kok Kat. Tapi doain ya, semoga Boy diterima di sisi Allah.
Ya Allah, pastilah cuy. Pasti boy anak baik. Pasti diterima ya. Tapi lu kudu kuat. Lu jangan sakit. Boy juga gak bakalan seneng kalau lu jadi sakit. Ya. Udah ya. Bella nemenin. Ya. Bella ikut kok. Ya. Bella, kamu jagain Tante Macan ya. Iya, Mam. Ya. Yang kuat. Ya. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Yang semasa hidupnya kita kenal almarhum adalah teman yang baik, sopan santun, sangat peduli kepada temannya, dan selalu menolong teman-temannya. Dan kita ketahui bahwa almarhum sangat menyayangi sahabat-sahabatnya. Dan kita tahu juga bahwa di dunia ini kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan kembali ke Allah Rabbul Alamin. Makanya kita tidak bisa mengelak dari apa yang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang kepada Boy, kita cinta kepada almarhum Boy. Namun Allah berkata lain. Allah Sang Maha Penentu. Allah lebih cinta. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Saya rasa itu kita akan segera menyolatkan almarhum Boy Wirawan dan akan segera kita semayamkan dan kita akan kuburkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya saya persilahkan ayahanda tercinta Pak Wirawan untuk memberikan sambutan. Kepada Pak Wirawan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami dan keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, teman-teman, dan anak-anak kami yang sudah menyempatkan diri untuk datang ke sini dan mendoakan Boy. Kami memohon maaf apabila Boy ada melakukan kekhilafan atau kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon untuk dimaafkan. Selain itu, apabila anak kami Boy semasa hidupnya mempunyai hutang yang belum ditunaikan, kami mohon untuk dapat menghubungi kami, pihak keluarga. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Wirawan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, apabila semasa hidup almarhum Boy ada hutang piutang atau urusan yang disengaja maupun tidak sengaja yang harus diselesaikan agar almarhum dapat beristirahat tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala Sang Halik, bisa menghubungi Pak Wirawan. Nah, saya persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan tausiah untuk kita semua sebelum kita menyolatkan almarhum. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad.